Nama saya Kirana Dewi. Usiaku 36 tahun. Aku bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan swasta dengan gaji bulanan lebih dari 30 juta rupiah. Kukira setelah bekerja keras, aku akan mendapatkan ketenangan di rumah. Siapa sangka, tempat yang disebut keluarga justru yang paling membuatku sesak. Menjadi menantu selama 8 tahun, aku tidak pernah mengeluh, tidak pernah menghitung jasa. Namun ketika sudah mencapai batasnya, aku memilih diam untuk bertindak. Karena aku percaya seorang wanita tidak perlu bersuara keras untuk membuat orang lain hormat. Cukup dengan mengetahui nilai dirinya sendiri. Kubuka pintu dan masuk ke rumah setelah hari yang panjang, belum sempat meletakkan tas. Ibu mertuaku sudah memanggil dari dapur. Nanti masak nasi lebih awal ya. Besok awal bulan. Kita ada pengajian di rumah. Kulihat jam yang menunjukkan lebih dari pukul 18. Sanshe. Tanganku masih kotor oleh debu kertas dari kantor. Belum sempat mencuci muka atau berganti pakaian. Tidak ada satupun pertanyaan. Tidak ada satupun kalimat kamu sudah makan. Hanya sebuah perintah yang sudah biasa ku dengar. Rumah kecil 3 lantai di Tangerang Selatan. Tempat aku tinggal bersama ibu mertua, Odi Kipor, dan suami. Adalah tempat yang kumasuki 10 tahun lalu dengan mimpi sebuah keluarga yang hangat. Mimpi itu kini hanya menyisakan denting peralatan dapur dan kata-kata setajam pisau yang perlahan mengiris hatiku setiap hari. Aku, Kirana Dewi, 36 tahun. Kepala akuntan di sebuah perusahaan dagang besar. Dengan penghasilan stabil, lebih dari 30 juta rupiah sebulan, namun hal itu tidak pernah disebut di rumah ini. Bagi semua orang, aku adalah pengurus rumah tangga, penanggung sebagian besar pengeluaran, dan orang yang punya banyak waktu luang karena bekerja di kantor. Kamu kan akuntan, cuma duduk di ruangan ber-AC seharian, tidak seberat kerja di pasar. Urusan dapur sudah beres. Gaji kamu setiap bulan juga kelihatannya besar. Sebaiknya kamu lebih banyak membantu ibu di rumah, kata ibu mertuaku dengan santai. Matanya masih terpaku pada panci sayur lodeh. Aku tidak membantah, hanya tersenyum lalu mencuci tangan, menyingsingkan lengan baju, dan mulai menyiapkan meja makan. Keluarga suamiku memiliki sebuah tradisi. Setiap awal bulan mengadakan pengajian, dan setiap malam Jumat Kliwon melakukan selamatan kecil. Secara lahiriah tampak sangat saleh, namun semua urusan dari pasar, dapur, hingga bersih-bersih rumah. Semua aku yang menanggung, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang membantu, dan tentu saja tidak ada yang berterima kasih. Malam itu, saat aku sedang membuka tas untuk mengambil dompet, bersiap membeli buah untuk sesajen, kusadari uang di dompetku kurang 1 juta rupiah. Aku bukan orang yang pelupa, bagi seorang akuntan. Mengontrol uang adalah refleks alami. Aku ingat jelas, pagi ini dompetku masih utuh. Sekarang berkurang, aku tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam mengunci pintu kamar, menyalakan laptop, dan memutar rekaman CCTV yang diam-diam kupasang di kamar setelah beberapa kali kehilangan barang-barang kecil beberapa bulan lalu. Klip itu dengan jelas merekam adik iparku, Agus, seorang mahasiswa tingkat akhir. Diam-diam membuka pintu kamarku dengan kunci duplikat. Tangannya menggeledah dompet dengan sangat cepat lalu keluar dengan rapi. Tanpa rasa canggung sedikit pun, Agus sudah sering meminjam lalu lupa mengembalikan. Bahkan pernah mengambil barangku untuk diberikan kepada pacarnya. Tetapi belum pernah seberani ini. Kutatap layar. Hatiku terasa sesak. Tetapi alih-alih marah, aku hanya merasa mati rasa. Di rumah ini, kebaikan terkadang menjadi barang mewah. Ku unduh klip itu,
Menamainya Agus bulan ini. Tidak memberitahu ibu. Tidak memberitahu suami. Sementara itu, Baskoro, suamiku, sedang berbaring di kamar. Menggulir ponselnya. Terkekeh karena sebuah video lucu, aku melintas di depannya. Tatapanku menyapu wajahnya. Begitu dingin hingga aku sendiri terkejut. Baskoro tidak mengangkat kepala. Tidak bertanya, aku paham. Seperti biasa, dalam urusan sepele di rumah, aku selalu yang menanggungnya sendiri. Makan malam dengan menu sederhana hari itu terasa hening pepes tahu jamur. Sayur bening bayam. Tumis kangkung. Semua aku yang siapkan. Seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan dengan ramai. Aku makan perlahan, mengambil sayur seperti kebiasaan. Mengunyah dalam diam, tanpa merasakan apa-apa. Nak, perempuan sehebat apapun tidak akan sebanding dengan yang pandai mengalah. Keluarga ingin damai. Harus tahu kapan harus diam. Ibu mertuaku tiba-tiba melontarkan sebuah filosofi saat aku sedang menuang air putih. Suamiku mengangguk. Benar, Bu. Kalau dalam keluarga semua orang ingin menang sendiri, pasti hancur. Aku tersenyum. Senyum yang lebih hambar dari air rebusan sayur, tidak ada yang bertanya mengapa hari ini aku diam. Tidak ada yang melihat sepasang mataku yang memerah karena menahan tangis. Di rumah ini, aku seperti bayangan yang sunyi dan kabur. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, aku duduk di depan laptop. Kuputar kembali klip video itu. Agus masuk ke kamarku, matanya sama sekali tidak waspada. Kuhentikan video pada adegan saat dia menggeledah dompetku. Tangannya memegang lembaran uang 100 ribuan. Kubuka ponsel. Mengetik pesan singkat. Gus, ada yang tertinggal di dompet mbakku kirim, lalu kumatikan ponsel. Tidak mengharapkan balasan. Aku tidak lagi berharap ada yang membelaiku. Sekarang, aku mulai membela diriku sendiri. Cahaya lampu meja menyinari tanganku yang dingin dan gemetar. Namun di dalam hati, aku tahu aku telah memulai sesuatu. Secara diam-diam dan jelas. Aku duduk terdiam di kamar. Cahaya kuning lampu, meja menyinari kalender di dinding yang sudah berganti bulan. Suasana di rumah masih riuh dengan suara tawa dari dapur. Namun di sini, aku seperti berada di dunia lain. Dunia yang hanya ada aku dan hal-hal yang tidak diketahui siapapun. Kubuka ponsel seperti kebiasaan setiap pagi, melihat-lihat notifikasi. Lalu kutekan aplikasi mobile banking. Hanya untuk memeriksa saldo dan riwayat transaksi seperti biasa. Namun kali ini, sebuah baris transaksi yang tidak wajar menusuk mataku. Dingin seperti es. Tanggal 3 bulan ini. Saat aku sedang di kampung halaman mengurus acara selamatan ayah, ada sebuah transaksi pembayaran di toko elektronik dekat rumah, sejumlah 4,5 juta rupiah. Aku tertegun, hari itu aku tidak ada di Jakarta. Apalagi pergi ke toko elektronik. Ingatanku tidak pernah salah. Terutama soal uang. Sebagai seorang kepala akuntan, setiap angka tercetak jelas di kepalaku seolah-olah aku diprogram sejak kecil untuk hidup dengan spreadsheet. Aku tidak perlu menebak lama. Di dalam hati, sudah ada jawabannya. Aku menghela napas panjang, diam-diam mengambil tangkapan layar transaksi itu. Menyimpannya di folder bernama hal-hal yang tak pernah disebut. Tanpa marah. Tanpa bertanya pada siapapun, karena aku tahu. Bertanya untuk apa jika yang kudapatkan hanyalah jawaban yang sudah disiapkan sebelumnya? Atau lebih buruk lagi. Keheningan sesuatu yang lebih dingin dari semua penolakan, makan malam. Aku masih seperti hari-hari biasa. Menyiapkan meja, lalu duduk di kursi paling ujung. Ibu mertua duduk di kepala meja. Sambil mengambil sayur dia melirikku. Melontarkan kalimat yang ringan, namun terasa seberat batu.
Ibu tidak mengerti. Kenapa ada orang jadi akuntan? Gajinya setiap bulan kelihatannya besar, tapi mukanya muram terus seperti orang berkabung. Aku tidak menjawab, hanya menunduk mengambil sepotong pare rebus ke dalam mulut. Menelannya tanpa perlu mengunyah. Suamiku, Baskoro, masih asyik dengan ponselnya. Dia tidak mengangkat kepala sekalipun. Hanya sesekali menoleh untuk mengambilkan sayur untuk ibunya. Sedangkan Agus, adik iparku, menopang dagu dengan sumpit sambil menatap langit-langit. Seolah-olah ubin di atas sana sedang memancarkan acara komedi yang menarik. Tidak ada yang bertanya, apa yang terjadi padaku? Tidak ada yang menyadari raut wajahku yang berbeda. Kupikir dalam hati, mereka tidak butuh aku bahagia. Mereka hanya butuh aku memasak, membayar tagihan, membersihkan rumah. Lalu diam? Itulah peran standarku di rumah ini. Tanpa nama, tanpa jabatan. Hanya kakak ipar bergaji besar yang semua orang anggap sebagai mesin ATM berjalan. Aku mencuci piring setelah makan. Tanganku lincah. Tetapi pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan laporan rekening pagi ini. Setiap busa sabun yang mengalir seolah membawa serta setiap tetes kepahitan yang kutelan selama 10 tahun terakhir. Kakak iparku, Rine, masuk ke dapur, memegang segelas air dan berdiri tepat di belakangku. Dia tersenyum tipis lalu melontarkan kalimat yang penuh dengan nada menggurui. Uang banyak juga tidak bisa membeli kasih sayang. Kan? Dik, aku menegakkan badan, menoleh menatapnya. Dia masih seperti biasa. Pakaian modis, parfum wangi, senyum tipis, seolah-olah dia hidup dari nasihat bijak. Bukan dari uang. Aku tidak menjawab. Tetapi di dalam kepalaku, sebuah kalimat terucap dengan sangat jelas. Jika kamu pernah mencari 1 rupiah pun dengan keringatmu sendiri, kamu tidak akan menggunakannya untuk mengejek orang lain. Kamu akan mengerti. Uang tidak bisa membeli kasih sayang, tetapi bisa membeli kemandirian. Sesuatu yang seumur hidupmu tidak akan pernah kamu miliki. Kuselesaikan mencuci wajan terakhir. Mengelap tangan, lalu naik ke kamar. Bukan untuk menangis, tetapi untuk mempersiapkan sebuah permainan baru, permainan orang yang sudah lelah dengan kesabaran. Malam itu, kamar sunyi senyap seolah seluruh dunia tertidur. Kubuka laptop, menyalakan kembali foto tangkapan layar laporan rekening pagi tadi. Tulisan 4. Wubai. Ling ling ling. Toko elektronik. 03,07 masih menyala terang seperti lampu sorot mobil yang menyorot langsung ke jantungku. Kugeza mouse. Melihat kembali daftar di folder hal-hal yang tak pernah disebut. Sejemnast foto. Devet video. 6 file catatan. Setiap file adalah potongan dari saat-saat aku diremehkan. Barangku diambil. Dan aku didorong keluar dari status sebagai anggota keluarga. Aku tidak berpikir akan menggunakan ini untuk membalas dendam. Aku hanya mencatat setiap hal sebagai bukti untuk masa depan. Ketika seseorang berkata bahwa gadis itu bereaksi berlebihan, kuambil ponsel, mengetik sebuah pesan. Kartu kredit tambahan itu kubuat untuk ibu belanja di supermarket. Bukan untuk membeli TV. Tanpa tanda seru. Tanpa tanda tanya. Tanpa kata-kata berlebihan. Kukirim lalu kumatikan ponsel dan meletakkannya di samping tempat tidur. Aku tidak menunggu jawaban, aku tahu tidak akan ada pesan balasan. Tetapi setidaknya aku sudah bicara. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup seperti orang tak terlihat, aku membiarkan orang lain tahu bahwa aku bukan lagi bayangan yang mudah disuruh. Aku berbaring, menarik selimut hingga ke dada. Di luar, suara kendaraan malam sayup-sayup terdengar. Suara anjing menyalak dari gang kecil. Di dalam hatiku,
sebuah gelombang baru saja reda, memberi tempat bagi sebuah tekad yang mulai terbentuk. Pagi ini rumah terasa ramai berbeda. Sejak pagi, ibu sudah membangunkan seluruh rumah, menata meja kursi, mengulang-ulang berbagai hal, seolah takut ada yang lupa tugas. Hari ini adalah acara haul pertama kakek mertuaku. Kakek Daryo, orang yang belum pernah kutemui. Tapi aku tetap punya tanggung jawab. Seperti kata ibu, menantu di rumah harus mengurus semua acara selamatan. Tidak boleh ada yang kurang. Aku bangun sejak pukul 5. Sambil memeriksa laporan stok perusahaan dan mengirimkannya ke atasan. Aku juga menyempatkan diri memotong sayuran, membumbui masakan, dan menata hidangan di atas meja agar terlihat indah. Berdiri di depan panci opor, keringatku menetes ke tutup panci tanpa ada yang bertanya sekalipun. Sudah makan belum? Kerabat mulai berdatangan? Suara sapaan, tawa, dan obrolan memenuhi seluruh ruangan. Sambil mengelap meja, aku melirik jam. Tanganku tidak berhenti bekerja, tetapi mataku tetap mengamati setiap wajah yang familiar. Tante Susi, Om Budi, bahkan Pak D dari Bandung juga datang. Semua disambut dan dipersilakan duduk. Suasana riuh seperti hari Lebaran. Meja makan besar diletakkan di tengah ruangan. 7 kursi ditempatkan di sekelilingnya. Kursi pas. Orangnya pas. Aku membawa semangkuk besar sayur lodeh dan meletakkannya di meja. Tanganku belum sempat ditarik kembali ketika ibu melirik. Kirana, ambilkan beberapa mangkuk kecil lagi. Terus lihat rendang di dapur. Sudah matang belum? Kulihat sekeliling. 7 orang. 7 kursi. Tidak ada satupun yang tersisa. Aku ragu-ragu. Bu, saya duduk di mana? Ibu mengerutkan kening, berkata cepat. Namanya juga menantu. Urusannya ya di dapur. Nanti kalau tamu sudah selesai makan, baru kamu makan? Kenapa masih berdiri di situ? Tidak ada yang berkata apa-apa. Suamiku masih duduk di sana. Wajahnya dingin seperti biasa. Tangannya mengambilkan opor untuk Pak D tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Kakak iparku, Rine, sibuk berbicara dengan anak perempuannya tentang kursus bahasa Jepang. Odi Kipar. Agus, sambil mengunyah terus menatap layar ponselnya. Aku berdiri diam selama beberapa detik. Lalu berbalik pergi, berjalan melewati ruangan yang ramai. Aku merasa seperti berjalan di tengah kerumunan di mana tidak ada yang melihatku. Sebuah upacara pemakaman tanpa jenazah. Hanya ada rasa sakit karena dianggap tidak terlihat. Setelah acara doa selesai, ibu memanggil semua orang ke halaman depan untuk foto bersama. Foto itu katanya akan dicetak besar, dibingkai, dan digantung di ruang tamu rumah Pak D. Kuambilkan kursi untuk Om, lalu mundur ke belakang. Berniat berdiri di dekat suami. Tetapi ibu kembali mengingat, ibu berdiri di sebelah Pak D Budi. Tempat itu untuk Mbak Rini dan Rizka. Kamu berdiri di pinggir sana ya. Kirana. Aku diam-diam mundur. Berdiri di tepi. Di sudut, baju gamis krem pucat yang kukenakan tertutup bayangan pohon dan postur tante yang berdiri di depan. Ibu memegang ponsel dan menyuruh Agus memotret. Beberapa foto diambil dan disimpan. Semua orang tersenyum. Aku juga tersenyum. Seperti mesin. Malamnya, Rini mengirim foto ke grup WhatsApp keluarga besar. Kubuka untuk melihat. Dalam bingkai foto, aku berdiri sangat miring ke satu sisi, hampir separuh badanku terpotong, dan wajahku buram. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas, seperti orang asing yang tidak sengaja masuk ke dalam foto. Rini langsung berkomentar di bawahnya. Ya ampun, Kirana berdiri kejauhan. Jadi nggak kelihatan. D.
Lain kali maju lebih cepat ya. Dik, ku baca tulisan itu. Tersenyum kecut. Tidak berniat membalas. Aku hanya menekan foto itu. Menyimpannya ke galeri. Dan mengubah nama filenya menjadi foto keluarga tanpa aku. Bukan pertama kalinya. Tetapi ini pertama kalinya aku melihat dengan jelas bagaimana aku disingkirkan dengan begitu halus. Berdiri di dalam foto tetapi seperti dihapus. Hadir tetapi seperti tidak ada. Sepanjang hari aku sibuk. Tidak istirahat. Dari membereskan sisa makanan hingga mencuci gelas dan mengelap meja, ketika para tamu sudah berangsur pulang. Aku masih menjadi orang terakhir yang berdiri di dapur. Seorang sepupu ipar, istri dari sepupu suami, masuk untuk membantuku menumpuk piring. Dia berbisik pelan, "Kamu hebat banget. Tapi ibu mertuamu nggak ada nyebut namamu sama sekali ya." Aneh juga, aku menoleh. Tersenyum sangat tipis. Lalu menjawab, "Tidak aneh kok, Mbak. Karena aku memang tidak pernah menjadi bagian dari rumah ini." Dia tertegun. Lalu hanya bergumam. Tidak berkata apa-apa lagi. Tapi aku tahu dia mengerti. Aku tidak hanya bicara padanya. Aku bicara pada diri sendiri sebagai sebuah konfirmasi. Konfirmasi bahwa aku sudah lama berada di luar batas keluarga, hanya saja hari ini baru cukup tenang untuk mengakuinya. Larut malam. Aku berbaring di kamar. Ponsel masih membuka obrolan WhatsApp dengan foto keluarga tadi pagi. Ku perbesar setiap wajah. Tidak ada yang menoleh ke arahku. Tidak ada yang tidak tersenyum. Kecuali aku. Aku. Orang yang berdiri di pinggir dengan senyum canggung seperti patung lilin. Ku letakkan ponsel. Duduk. Dan meraih sebuah map dari dasar laci meja. Map dengan tulisan perjanjian kredit, apartemen. Aku sudah menandatanganinya. Sudah mencicil selama 3 tahun. Setiap bulan dipotong dari rekeningku. Kuletakkan tangan di atas map itu. Jariku mengusap perlahan tulisan yang tercetak. Untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul tanpa suara, tetapi menghantam langsung ke jantung. Apakah aku sedang mencicil rumah untuk orang lain Sabtu siang? Aku izin pulang lebih awal setengah hari dan mampir ke rumah Paman Budi, paman dari pihak ibu. Satu-satunya kerabat yang masih peduli padaku dengan tulus. Paman baru saja dirawat di rumah sakit beberapa hari karena detak jantungnya tidak stabil. Meskipun sudah pulang, dokter menyarankan untuk tetap banyak istirahat dan menjaga pantangan makanan. Aku membawa tas kecil. Di dalamnya ada bubur ayam yang dimasak lembut dan sebotol kecil sambal terasi. Makanan favorit paman sejak masih sehat. Dalam perjalanan, hatiku terasa berat. Bukan karena khawatir dengan kesehatan paman. Tetapi karena kali ini, aku butuh mendengar sebuah kejujuran dari seorang kerabat. Sebuah kalimat yang tidak menyuruhku untuk terus bersabar. Paman masih seperti dulu. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah memutih. Tetapi matanya cerah dan tenang. Dia duduk bersandar di kursi kayu. Menatapku dengan tatapan hangat. "Kamu kurusan. Kenapa akhir-akhir ini kelihatan pucat?" Aku tersenyum tipis. "Saya masih sama kok, Paman. Mungkin mata Paman saja yang sudah mulai rabun. Jadi lihat saya beda." Paman menggelengkan kepala. Tidak ikut tersenyum. Sesaat kemudian, saat aku sedang menyajikan bubur ke dalam mangkuk, Paman berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Kirana, kalau kamu hidup di rumah, di mana tidak ada yang menganggapmu sebagai manusia, ingat baik-baik, kamu tidak wajib berada di sana." Aku terdiam. Sumpit di tanganku berhenti di udara. Aku belum pernah mendengar Paman berkata setegas itu. Sejak kecil, Paman selalu menjadi orang yang sabar, menghindari konflik, tidak pernah memaksaku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hatiku, tapi hari ini, Paman yang selalu diam,
Justru mengucapkan kalimat yang mematahkan semua kepura-puraan damai yang coba kujalani. Aku menunduk, tercekat, tidak bisa berkata-kata. Hatiku saat itu seperti kaca yang sudah lama retak, hanya menunggu satu ketukan kecil untuk pecah berkeping-keping. Sorenya, saat aku tiba di rumah, pintu ruang tamu terbuka lebar. Bau parfum, asap rokok elektrik, dan suara musik dangdut yang keras terdengar. Di dalam, kakak iparku, Rine, sedang mengadakan pesta arisan. Teman-temannya duduk sampai meluber ke lorong. Bahkan ada yang meletakkan sepatunya di dekat pintu kamarku. Masuk ke dalam, aku melihat rak sepatu yang tadinya kutata rapi sudah digeser ke samping. Tas kerjaku terlempar miring di sudut tangga. Di meja makan, jaket entah milik siapa tersampir begitu saja, menutupi makan siang yang kusisihkan. Aku masuk dan berkata pelan, "Mbak Rine, barang-barang saya ini bergeser semua. Saya takut ada barang penting yang hilang." Dia mengangkat wajah. Mukanya sedikit memerah karena minuman. Suaranya ketus seperti biasa. "Kok kamu tinggal di rumah orang tapi rewel banget sih? Gak ada yang nyentuh barangmu juga." Aku berdiri diam. Di satu sisi, nasihat paman saya masih terngiang di telinga. Di sisi lain, suara sinis kakak iparku menusuk langsung ke hati tanpa perlu pisau. Aku tidak menjawab, tidak bereaksi. Aku hanya berbalik masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu duduk tegak di meja kerja. Kuambil map, mengeluarkan semua dokumen yang berhubungan dengan rumah yang kutinggali. Fotokopian sertifikat, perjanjian kredit, laporan pembayaran setiap bulan. Semua yang pernah kulihat berkali-kali, tetapi tidak pernah kubaca dengan teliti karena aku percaya pada suami. Percaya bahwa kami mengumpulkan uang bersama, atas nama bersama, dengan usaha bersama. Jadi dokumennya pasti transparan. Tapi hari ini, aku tidak mau lagi percaya pada perasaan. Kubalik setiap halaman dengan hati-hati. Di bagian pemilik utama tercetak jelas Baskoro Prawiro, suamiku. Tidak ada namaku, bukan kepemilikan bersama, bukan aset bersama. Kubuka folder yang tersimpan di laptop. Selama 3 tahun, aku telah mentransfer total hampir 70% dari nilai rumah ini. Semua dari rekening pribadiku. Tidak melalui pinjaman lain, selain yang atas nama suami. Aku tidak menangis. Hanya punggungku terasa dingin seperti es. Kubuka buku catatan kecil, menulis satu baris rumah ini atas nama siapa. Malam itu aku berbaring tetapi tidak bisa tidur. Di kepalaku seolah ada yang terus mengetuk, membangunkan bagian diriku yang sudah terlalu lama tertidur. Aku berbaring miring menatap langit-langit. Tempat aku pernah menempelkan stiker ucapan selamat atas pembelian rumah, sekarang hanya tersisa bekas lem kering yang belang-belang. Sama seperti posisiku di rumah ini. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, siapa aku di rumah yang kucicil ini? Bukan pemilik. Bukan yang namanya tercantum. Juga bukan orang yang diperlakukan sebagai anggota keluarga. Jadi, aku ini apa keesokan paginya? Aku bangun pagi. Selesai bersiap-siap untuk bekerja, aku menelepon bank tempat aku dan Baskoro dulu menandatangani pinjaman rumah. Aku berkata dengan suara ringan. Seolah tidak terjadi apa-apa, saya perlu salinan perjanjian asli untuk keperluan notaris, menambah berkas di kantor, bisa kirimkan fotokopiannya. Suara petugas di seberang sana menjawab. Bisa. Bu, saya kirimkan via email ya. Kututup telepon, diam-diam menyandang tas di bahu. Mulai hari ini, aku tahu aku tidak bisa lagi hidup hanya untuk mencari aman. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena bersemangat, melainkan karena ada kegelisahan yang membara di dalam hati. Seolah ada sesuatu yang akan pecah.
Aku tidak memberitahu siapapun, hanya meninggalkan secari kertas kecil bertuliskan, "Aku ada urusan. Akan pulang sebelum makan malam." Dalam perjalanan ke cabang bank, tempat 2,5 tahun lalu, aku dan suami duduk menandatangani perjanjian kredit rumah. Hatiku sama sekali tidak tenang. Rumah yang kutinggali, yang kucicil setiap bulan. Meskipun dalam pikiranku atas nama kami berdua, tapi aku belum pernah benar-benar memeriksa kembali dokumennya. Itulah kesalahan pertamaku. Aku telah percaya secara buta. Kuparkir mobil dan masuk ke lobi utama. Petugas teller masih tersenyum ramah seperti biasa. "Ingin meminta salinan arsip pinjaman lama ya?" Bu, aku mengangguk. Setelah beberapa kali mencari di sistem, dia mengeluarkan setumpuk kertas yang sudah difotokopi dan dilegalisir dengan rapi. Kuambil. Kubuka halaman pertama perjanjian jual beli rumah. Ditandatangani tanggal 15 Juni. 2 tahun lalu. Bagian pembeli Baskoro Prawiro. Kubalik ke halaman berikutnya. Salinan sertifikat tanah. Nama pemilik Baskoro Prawiro, namaku tidak ada di sana. Tidak ada satu baris pun yang mencatat hak kepemilikan bersama. Tidak ada tanda-tanda bahwa aku, orang yang membayar lebih dari 70% cicilan setiap bulan, adalah bagian dari aset ini. Aku terdiam. Jantungku seperti berhenti berdetak. Keringat dingin membasahi telapak tangan, meresap ke tepi map dokumen. Kutatap petugas itu. Mengangguk pelan mengucapkan terima kasih. Meskipun tenggorokanku tercekat, aku berusaha menjaga raut wajah setenang mungkin. Keluar dari bank. Matahari sudah meninggi. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa pulang. Semua pemandangan yang lewat di kaca mobil seolah berada di dunia lain. Hanya hatiku yang terasa nyata, seberat timah. Makan malam hari itu berjalan seperti biasa. Ibu masih duduk di kepala meja. Mbak Rini duduk di sebelahnya. Tangannya tidak berhenti menggulir layar ponsel. Aku menyajikan sup, mengambilkan lauk seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang sadar. Aku baru saja mengalami guncangan hebat. Atau mungkin mereka tahu, tapi memilih pura-pura tidak tahu. Saat aku baru saja memegang sendok, ibu menatapku. Setengah bercanda, setengah serius. "Habis dari mana kamu? Kok mukamu seperti habis kehilangan sertifikat tanah?" Mbak Rini tertawa lebih dulu. Diikuti oleh suamiku, orang yang masih sibuk mengambilkan semur untuk ibunya itu ikut tertawa. Sebuah tawa hambar, tapi menusuk hatiku seperti jarum. Aku tidak tertawa, tidak menjawab, hanya meletakkan sendok. Pelan seolah takut mengganggu kedamaian palsu yang menyelimuti rumah ini, kutuangkan segelas air, berdiri, dan berkata pelan, "Saya izin ke kamar duluan. Hari ini agak lelah." Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang bertanya. Di kamar, aku duduk di meja kerja, membuka laptop. Kutik di kolom pencarian internal pembayaran rumah. Puluhan file muncul: laporan bank, kwitansi, bukti transfer, riwayat transaksi. Setiap angka muncul dengan jelas, seolah memaksaku untuk menghadapi kenyataan. Kubuat folder baru. Menamainya bukti. Kumulai menyeret setiap file ke dalamnya. Satu persatu dengan hati-hati, seperti sedang mengumpulkan barang bukti untuk sebuah kasus di mana aku adalah korban sekaligus satu-satunya pengacara yang membela diri. Tidak perlu ada yang tahu. Tidak perlu ada yang mengakui. Tapi aku harus tahu di mana posisiku. Di dalam rumah yang pernah kukira milikku, larut malam. Suamiku mengetuk pintu dan masuk ke kamar. Dia duduk di tepi ranjang. Matanya tertuju pada layar laptopku yang belum kumatikan. "Kamu lihat apa?" tanyanya. Aku menoleh. Bertanya dengan lembut. "Dulu waktu kita beli rumah, kenapa tidak atas nama kita berdua?" Mas, suamiku tampak terkejut sejenak. Lalu tertawa. "Aduh, atas nama aku saja kan tidak apa-apa." "Sayang,
Suami istri kan sama saja. Aku mengangguk, tersenyum, dan menjawab, iya, tidak ada bedanya. Kalau kita berdua sama-sama berpikir begitu, dia tidak memperhatikan kalimat itu. Tapi bagiku, hatiku sudah terang benderang, tidak ada lagi keraguan. Sejak saat itu, aku tahu dengan pasti, aku bukan lagi separuh dari rumah ini, melainkan hanya sebuah bayangan. Orang luar yang dipinjam sementara untuk melunasi utang demi ketenangan orang lain. Pagi itu, aku duduk di kamar, tanganku diam-diam menyusuri setiap tumpukan berkas yang tersebar di meja. Setiap lembar kertas adalah potongan masa lalu yang pernah kuabaikan. Setiap baris tulisan, setiap angka adalah bukti hidup atas kontribusi diam-diamku di rumah ini, tempat di mana aku tidak pernah diakui sebagaimana mestinya. Ku cari di laci, mengeluarkan sebuah flash disk perak. Jenis yang memiliki kunci sandi yang biasa kugunakan untuk menyimpan data pekerjaan. Hari ini, ia akan memiliki tugas baru. Setiap file satu persatu kuseret ke dalam folder baru bernama Bukti, Kirana Dewi. Aku tidak tahu kapan aku akan membutuhkannya. Tetapi aku mengerti. Jika hari ini aku tidak bersiap, tidak akan ada hari esok untuk membela diri. Layar menampilkan tulisan pencadangan berhasil. Aku menarik napas panjang, menekan tombol cetak, printer berbunyi pelan. Mengeluarkan lembar demi lembar kertas putih yang tercetak tebal jejak seorang wanita yang diam-diam berkontribusi untuk sebuah rumah yang namanya tidak pernah tercatat. Tepat saat itu, ibu lewat di depan kamar dan melihatku sedang mencetak dokumen. Beliau bertanya dari luar, "Cetak apa banyak sekali?" Nak, aku menoleh. Suaraku datar. "Dokumen kantor." Bu. Ada beberapa kontrak yang perlu ditandatangani ulang. Ibu tidak berkata apa-apa. Langsung berjalan ke halaman belakang. Kulihat punggungnya. Lalu kembali melanjutkan mencetak. Kali ini bukan karena pekerjaan, tetapi karena aku tidak mau menunggu satu hari pun lagi untuk mengetahui di mana sebenarnya posisiku di rumah ini. Makan malam berlangsung tepat waktu seperti biasa. Aku selesai menata meja makan. Lalu melihat sekeliling. Kursiku di sebelah suami sudah tidak ada di sana. Kursi itu diganti dengan sebuah kursi plastik yang lebih rendah, diletakkan miring di sudut dekat wastafel. Di samping pintu menuju halaman belakang. Aku mengerutkan kening. Saat aku membawa mangkuk sup, aku bertanya pelan. Loh, Babar Marinaya, kok kursi saya dipindah ke sini? Ibu sambil menata piring menjawab dengan nada sangat tenang, Tante Rati hari ini mampir makan malam. Kamu kan tahu dia sering bolak-balik ke dapur. Jadi kursimu dipindah biar lebih leluasa. Aku terdiam, tidak ada yang menatapku. Tidak ada yang bertanya, mengapa wanita dengan kontribusi finansial terbesar di rumah ini, kursinya dipindahkan ke sudut terpencil, tempat yang dulu biasa digunakan untuk menumpuk kardus mie instan. Kursi itu, hal yang tampak sepele, menjadi sebuah simbol. Dengan cara yang sangat halus, namun jelas, mereka mendorongku keluar dari posisi yang seharusnya menjadi milikku, dengan rapi, tanpa keributan. Tetapi menusuk lebih dalam dan lebih sakit daripada kata-kata. Aku tetap duduk dan makan dalam diam, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menawarkan apapun. Makan malam berlalu begitu saja, hambar seperti air rebusan sayur. Setelah membereskan piring, aku kembali ke kamar, tanpa menyalakan lampu. Aku duduk, membuka kembali flash disk tadi pagi. Memeriksa setiap file sekali lagi. Adakah wanita lain yang menyimpan bukti transfer, perjanjian utang, kwitansi listrik, dan polis asuransi hanya untuk membuktikan bahwa dia ada di dalam sebuah keluarga
Aku adalah salah satunya. Kuambil pulpen dan menulis di sampul map dokumen itu. Aku diam, bukan berarti aku tidak tahu, dan aku tidak akan mundur. Tulisanku tegas, tidak bergetar. Sama seperti hatiku yang saat itu tidak lagi merasa takut. Kusimpan seluruh berkas ke dalam tas dokumen dan menguncinya di laci terpisah. Dan untuk pertama kalinya, aku mengunci pintu kamar sebelum tidur. Bukan karena takut kehilangan barang, tetapi karena sudah terlalu lelah berpura-pura percaya pada orang lain. Malam itu aku terjaga hingga larut. Membuka ponsel, membuka grup chat keluarga. Kutik sebuah pesan. Mulai bulan ini, untuk pengeluaran rumah tangga, silakan diatur sendiri. Aku sedang perlu fokus pada urusan pribadi. Tanpa penjelasan, tanpa bertele-tele, hanya satu baris pesan. Tapi aku yakin, siapapun yang membacanya akan mengerti. Aku bukan lagi bank cadangan di rumah ini. Pesan sudah dibaca. Tidak ada yang membalas. Keesokan paginya, saat aku sedang membuat kopi, Mbak Rini menelepon, suaranya lebih pelan dari biasanya. Kamu mau ngapain? Kirana kuangkat kepala. Melihat jam. Pukul 7 pagi. Sebuah pertanyaan. Tetapi sepertinya bukan hanya karena urusan tagihan listrik dan air. Aku tersenyum tipis. Menjawab singkat. Mbak akan segera tahu. Kututup telepon, meletakkan ponsel di meja, lalu mengambil cangkir kopi. Menyesapnya. Pahit. Tetapi menyadarkan. Aku tahu. Aku baru saja mengambil satu langkah lagi di jalan keluar dari lingkaran, di mana mereka pikir aku akan selamanya diam di tengah. Hari Minggu. Ketika banyak keluarga lain memanfaatkan waktu untuk sarapan di luar, minum kopi, atau beristirahat setelah seminggu bekerja, rumah keluarga suamiku justru sibuk mempersiapkan pesta. Alasannya tidak terlalu besar Mbak Rini. Kakak iparku baru saja diterima sebagai pegawai kontrak di puskesmas kelurahan, bukan PNS, bukan juga jabatan tinggi. Tapi bagi ibu mertuaku, itu sudah cukup untuk mengadakan acara syukuran yang meriah. Sejak pagi buta, Ibu Yanti sudah memanggilku. Kirana, hari ini ibu sibuk menyambut tamu. Kamu urus dapur ya biar tidak telat. Kalau tamu datang, ibu yang harus menyambut. Tidak ada yang bisa menggantikan. Sambil mencuci tangan, aku menjawab tanpa menoleh. Iya. Bu. Saya tahu. Aku tahu betul. Karena yang menanggung seluruh biaya makan dan minum hari ini adalah aku. Bukan beliau. Sewa kursi. Pesan catering. Minuman. Buah-buahan. Aku yang memesan. Aku yang mentransfer uang. Aku yang menelepon untuk memeriksa jadwal pengiriman. Tapi nama Kirana Dewi tidak pernah muncul di bagian manapun dalam cerita ibu. Suamiku juga lewat sambil membawa kardus air mineral ke dapur. Berkata seolah membujuk. Kamu sabar sedikit ya sama ibu. Hari ini banyak tamu. Kita harus jaga nama baik. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Bukan karena aku setuju. Tetapi karena aku lelah harus melakukan segalanya tanpa pernah disebut namanya. Aku tidak sengaja melihat daftar panitia yang ditempel di pintu depan. Di situ tertulis penyambut tamu, Ibu Yanti. Tuan rumah, Rini Puspitasari. Titik. Tidak ada aku. Tidak ada baris seperti Kirana. Penanggung jawab konsumsi atau menantu utama. Tidak ada tempat sekecil apapun untukku. Orang yang sedang sibuk di dapur. Orang yang baru saja mentransfer hampir 13 juta rupiah untuk membiayai acara ini. Saat aku sedang mengelap meja, seorang tamu wanita paruh baya mendekat dan bertanya. Oh, Mbak ini yang bantu-bantu? Ya, saya kira Mbak, menantu sulungnya. Kutatapnya. Tersenyum kecut. Ibu tidak salah kok.
Mungkin yang lain lupa memberitahu ibu, senyum itu lebih pahit dari sebuah tamparan. Pesta berlangsung meriah. Rumah penuh sesak. Orang datang dan pergi. Suara tawa dan obrolan menggema di seluruh ruangan. Aku menuang minuman, menata buah, membersihkan gelas. Tidak ada yang memanggil namaku. Tidak ada yang memperkenalkanku. Tidak ada satupun yang bertanya, apakah aku lelah. Ibu Yanti berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya berseri-seri. Berterima kasih pada setiap orang. Terima kasih Tante. Terima kasih Om. Keluarga kami sedang berbahagia. Jadi ibu senang sekali. Tidak ada satu kata pun yang menyebutku. Meskipun semua acara hari ini berdiri di atas usahaku, Rini sibuk menuangkan sirup ke setiap meja, lalu berbisik di telingaku sambil tersenyum. Kalau nanti ada tamu kasih amplop. Kamu kumpulin yang benar ya. Jangan sampai kurang. Nanti malu-maluin. Aku tetap tersenyum, tapi di dalam hati. Setiap kata-katanya, seperti goresan pada luka yang sudah terlalu tipis. Aku masuk ke kamar, membuka lemari, mengambil selembar kertas putih, dan menulis dengan jelas biaya pesta 12. 850. Ling ling ling. Tidak perlu dikembalikan. Kuhadiahkan untuk keluarga suami yang ingatannya selektif. Kutempelkan di bagian dalam pintu kulkas. Tidak akan ada yang langsung melihat. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, seseorang akan membacanya. Pesta usai. Aku duduk di dapur, membersihkan semuanya sendirian. Tamu sudah pulang semua? Di hatiku, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Saat aku sedang menata gelas ke dalam lemari, dari ruang tamu, terdengar suara pertanyaan, "Loh, Kirana mana dia kan istrinya Baskoro?" Aku berdiri diam, mendengar setiap kata dengan jelas. Ibu Yanti menjawab. Suaranya tenang seperti biasa. "Oh, dia di dapur." Menantu sulung saya itu tahu diri sekali. Kalau ada acara besar, dia urus dari A sampai Z. Tidak perlu disuruh. Aku terdiam. Telingaku mendengar setiap kata. Bukan pengakuan. Bukan pujian. Hanya cara halus untuk merasionalisasi tindakan mereka menyisihkanku dari peran sebagai anggota keluarga dan menempatkanku tepat pada posisi sebagai pelayan. Seperti yang selama ini mereka anggap, kuambil ponsel, membuka aplikasi perekam suara, menyiapkannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu. Mulai hari ini, setiap kata yang mereka ucapkan, setiap goresan pada harga diriku, akan kusimpan, bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan diri sendiri jangan pernah lupa bagaimana aku diperlakukan. Akhir pekan. Rumah yang sudah terasa sesak menjadi semakin sesak ketika Ibu Yanti memutuskan untuk mengadakan pertemuan keluarga besar. Tamu yang diundang tidak hanya paman dan bibi, tetapi juga menantu, kuku, hingga cicit. Lengkap 3 generasi. Alasan pertemuan terdengar sederhana untuk kehangatan keluarga. Tapi aku tahu, bagi Ibu Yanti, ini juga kesempatan untuk memamerkan keluarga Mbak Rini, kakak iparku yang kini sudah bekerja di puskesmas. Dan tentu saja, aku lagi-lagi yang diberi tugas. Aku sudah memesan makanan dari restoran langganan, menyiapkan papan nama, menyewa sound system, menata setiap meja dan kursi, hingga memilih lagu instrumental lembut sebagai latar belakang. Setiap pekerjaan kulakukan dengan cermat. Seperti seorang event organizer profesional, dan aku tidak menunggu pujian. Aku tidak berharap namaku disebut. Pertemuan berlangsung sesuai jadwal. Semua orang tampak senang dan bercengkrama. Pembawa acara, seorang kenalan kakak ipar, memulai sesi ucapan terima kasih kepada mereka yang berkontribusi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti sebagai tuan rumah,
Terima kasih kepada Mbak Rini sebagai bintang utama acara ini, dan kepada Dik Agus yang telah membantu dengan sigap di bagian logistik. Aku sedang berdiri di belakang barisan kursi, memegang segelas jus jeruk. Ketika nama Agus disebut orang yang hanya membawa 2 kantong es batu sedangkan namaku tidak, aku tidak lagi merasa sedih, hanya merasa dingin. Saat sesi makan dimulai, aku masuk ke dalam untuk menyiapkan tambahan sendok dan piring. Seorang paman dari pihak suami, yang sudah berumur dan berperawakan tinggi kurus, masuk ke dalam, melihatku sedang memotong kue. Dia bertanya, "Loh, Mbak ini pramusajinya?" "Ya, saya kira." Mbak menantu sulungnya. Aku tersenyum tipis. Mungkin karena saya jarang muncul di depan. Pak deh. Jadi mudah salah paham. Paman itu mengangguk-angguk. Tidak bertanya lebih lanjut. Aku tahu dia juga merasa canggung. Tapi pertanyaan itu sekali lagi mengukir di hatiku perasaan bahwa aku berada di luar lingkaran keluarga, perasaan disisihkan secara sah. Seolah aku hanyalah staf logistik kelas atas di rumah mertua. Ketika acara hampir selesai, aku diam-diam maju ke depan mikrofon. Di tanganku ada ponsel. Permisi. Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, saya ingin memutarkan sebuah rekaman singkat sebagai kenang-kenangan pertemuan hari ini. Kusambungkan ponsel ke sistem audio. Rekaman suara dari pesta sebelumnya terdengar jelas di tengah ruangan yang senyap. Uang itu buat apa, jadi menantu ya harus berbakti. Buat apa diungkit-ungkit? Saya lihat dia kasih uang juga itu kewajiban. Bukan bantuan? Suara Ibu Yanti, dengan intonasi yang familiar, kalimat yang setajam pisau. Seluruh ruangan hening seketika. Beberapa orang tua berdehem, beberapa anak muda menunduk. Wajah Mbak Rini pucat pasi. Duduk kaku. Dan suamiku, seperti biasa, tidak berkata apa-apa. Hanya menunduk mengambil nasi, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak menambahkan apapun, hanya melangkah pelan ke mikrofon. Membenarkannya sedikit. Lalu tersenyum. Untuk menghindari kesalahpahaman, rekaman ini saya hadiahkan untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Aku menunduk. Lalu mundur ke belakang ruangan. Semua mata tertuju padaku. Tapi aku tidak merasa takut, tidak malu, tidak sedih, hanya lega. Beberapa orang mulai bertepuk tangan ragu-ragu. Suasana tidak lagi tegang, tetapi juga tidak nyaman. Aku berdiri, melangkah ke tengah, dan berkata dengan jelas, "Saya izin, mulai acara keluarga berikutnya, saya tidak akan ikut serta lagi. Mohon jangan sebut nama saya. Dan juga jangan lupakan nama saya. Saya masih orang yang mencicil rumah tempat kita berkumpul hari ini." Kalimat itu seperti memaku paku di dada semua yang hadir. Tidak ada bantahan. Tidak ada yang berani menatap mataku. Aku melangkah turun. Mencabut sendiri kabel dari speaker. Melipat catatan saya. Dan kembali ke dalam seolah tidak pernah ada serangan balik yang baru saja terjadi. Malam itu, saat aku sedang mengelap meja makan, ponselku bergetar. Notifikasi dari WhatsApp nama grup keluarga Baskoro, Kirana telah diubah menjadi keluarga Ibu Yanti. Yang mengubah Rini. Aku tidak keluar dari grup. Aku hanya mengganti foto profilku menjadi gambar putih polos. Tanpa gambar, tanpa wajah. Tidak perlu berdebat. Tidak perlu marah. Keretakan. Pada suatu titik. Tidak perlu dihancurkan dengan keras. Ia retak dengan sendirinya. Terlihat dengan sendirinya. Dan membuat orang tahu bahwa hubungan itu sudah kedaluarsa. Senin malam. Baru saja pulang kerja. Kutaruh tas di meja, lalu memeriksa pesan di ponsel. Di baris paling atas notifikasi. Muncul tulisan singkat namun cukup berat seperti sebuah pukulan telak nama grup keluarga Baskoro,
Kirana telah diubah menjadi keluarga Ibu Yanti yang mengubah Rini. Aku tidak terkejut. Sejujurnya, setelah semua yang terjadi, tindakan menghapus peranku di grup keluarga tidak lagi membuatku kaget. Tapi aku tetap merasa sedikit perih. Bukan karena namaku dihilangkan, tetapi karena di rumah ini, mereka tidak perlu lagi bersembunyi. Mereka sedang memperjelas apa yang selama ini kuduga aku bukan lagi anggota keluarga mereka. Aku tidak bereaksi. Tidak juga keluar dari grup. Aku hanya membuka galeri foto. Mengganti foto profilku. Kuhapus foto keluarga saat lebaran tahun lalu. Menggantinya dengan logo perusahaan tempatku bekerja. Malam itu, di meja makan, Barini sambil mengambil sayur menatapku lalu tertawa. Nama grupnya diganti biar pas saja, di sini kan semua anak ibu, kecuali yang namanya ada, tapi seperti tidak ada. Suasana di meja makan hening sejenak, lalu dilanjutkan dengan suara denting sendok dan piring. Ibu mertuaku diam. Adik ipar juga tidak membantah. Baskoro, suamiku, seperti biasa, diam sambil makan dan menatap ponsel. Aku makan tanpa bicara. Karena aku tahu, keheningan saat ini adalah suara yang paling kuat. Aku tidak perlu membantah karena segalanya sudah terlalu jelas untuk dijelaskan. Setelah makan, aku naik ke kamar, membuka album foto di ponsel yang berjudul keluarga. Satu persatu foto muncul. Foto yang ada aku. Ku simpan. Foto yang hanya ada mereka. Ku hapus. Bukan karena marah. Tetapi karena aku tidak mau lagi menyimpan momen di mana aku tidak benar-benar menjadi bagiannya. Aku duduk bersandar di dinding, ponsel di tangan. Menggulir pesan-pesan di grup, tidak ada yang bertanya apa-apa padaku. Tidak ada yang merasa kehilangan saat nama grup diubah, seolah nama Kirana Dewi tidak pernah ada di sana. Kubuka kembali folder bukti. Untuk pertama kalinya, kutambahkan sebuah catatan tanggal 9. Konfirmasi peran dihapus secara resmi. Langkah selanjutnya mengubah arah. 2 hari kemudian, saat istirahat makan siang di kantor, ponselku bageta. Pesan dari adik ipar. Agus, Mbak Kirana. Kok belum transfer uang belanja bulananku baca tulisan itu? Tersenyum tipis. Setelah sekian lama diam-diam mengeluarkan uang. Menanggung bagian orang lain. Sekarang saat aku berhenti, mereka baru sadar. Kujawab singkat. Mulai bulan ini, iuran per kepala. Mbak tidak menanggung semuanya lagi. Pesan sudah dibaca, tapi tidak ada balasan. Aku tahu. Seisi rumah mulai panik. Aku tidak merasa bersalah. Sebaliknya, aku merasa lega. Seperti baru saja melepaskan beban yang selama ini kukira adalah kewajiban. Malam itu, ku keluarkan map dokumen pribadi dari laci. Diam-diam membereskan setiap berkas ke dalam tas terpisah. Ijazah, kontrak kerja, dokumen keuangan. Semuanya kukumpulkan, bukan karena aku akan pergi jauh, tetapi karena aku harus siap untuk segala kemungkinan. Suamiku, Baskoro, masuk ke kamar saat aku sedang merapikan barang. Dia berdiri menatap sejenak. Lalu bertanya, "Kamu serius mau pisah rumah?" Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk. Karena di dalam hatiku, aku sudah keluar dari rumah ini sejak lama. Sejak hari namaku tidak lagi disebut. Sejak hari nama grup keluarga diubah. Sejak hari mereka menjadikanku orang asing tetapi tetap menuntutku berkontribusi seperti anggota keluarga, aku tidak lagi menyalahkan mereka. Tidak juga menyalahkan diri sendiri. Aku hanya tahu, aku tidak akan kembali ke posisi lama. Karena kursi itu tidak pernah menjadi milikku. Aku menunggu di lobi sebuah kantor pengacara di Jakarta Selatan. Tanganku memegang tas kulit kecil.
Di dalamnya ada seluruh dokumen yang sudah kukumpulkan dengan hati-hati selama lebih dari seminggu, perjanjian pembelian rumah, rincian pembayaran cicilan, salinan laporan bank, dan rekam jejak keuanganku selama 2,5 tahun terakhir. Pengacara itu adalah seorang pria parubaya. Pembawaannya tenang. Suaranya lembut namun tegas. Dia membaca setiap dokumen, mengangguk-angguk, lalu menatapku. Ibu berkontribusi lebih dari 70% dan memiliki bukti transfer langsung yang lengkap. Ini adalah dasar yang sangat kuat bagi ibu untuk menuntut pembagian aset yang adil. Kueratkan pegangan tas, terdiam sejenak. Lalu bertanya, bagaimana jika pihak keluarga suami menghindar atau menolak bekerja sama? Dia tidak langsung menjawab. Meletakkan pulpennya dan berkata perlahan, ibu pertahankan saja sikap ibu sekarang. Diam, teguh, dan ajukan berkas pada waktu yang tepat. Diam bisa menjadi senjata terkuat. Aku mengangguk. Meskipun hati masih sakit. Kepala sudah mulai jernih. Malam itu, saat aku baru saja meletakkan tas, kudengar pintu kamar didorong kuat. Odik Ipor. Agus. Masuk dengan wajah penasaran yang tidak bisa disembunyikan. Loh, Mbak ganti kunci lemari? Ada apa yang disembunyikan? Ku tatap matanya lurus. Suaraku tetap ringan. Dokumen pajak kantor lagi diperiksa ketat. Jangan kamu sentuh. Nanti merepotkan. Agus mengangguk. Tapi aku tahu matanya tidak percaya. Dan aku juga tahu, ketika orang mulai banyak bertanya, itu artinya mereka mulai khawatir. Keesokan harinya, saat aku pulang kerja, kulihat ada bekas goresan di lubang kunci lemari. Tidak perlu ditebak. Tapi untungnya, semua dokumen asli sudah kutitipkan di safe deposit box bank sejak pagi. Salinannya kusimpan di brankas pribadi dengan kode sandi. Yang tersisa di lemari hanyalah cetakan jadwal internal perusahaan. Aku duduk, menghela napas lega. Di kepalaku sekarang bukan lagi amarah, melainkan perencanaan. Sebuah proses hukum mulai kususun dengan jelas. Malam berikutnya, seluruh keluarga makan tanpa ada yang berbicara denganku. Ibu mertua menata 6 set piring dan sendok yang seragam. Lalu mengambil dari dalam lemari 1 set piring yang pinggirannya sedikit retak dan sendok yang warnanya berbeda. Meletakkannya tepat di depanku. Aku tidak bereaksi. Diam-diam menyimpan piring lama itu di wastafel dan mengambil sendiri 1 set piring baru. Meletakkannya di posisi yang benar. Tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang membantah, tidak ada satupun teguran. Tapi aku tahu, mereka merasa aku bukan lagi orang yang mudah diatur seperti dulu. Di kepalaku terngiang ucapan pengacara. Ibu cukup diam di saat dan titik yang tepat. Dan aku tahu, aku sedang berada di titik yang tepat, sekitar pukul 11 malam. Saat aku baru akan tidur, kudengar pintu digedor dengan keras dan tergesa-gesa. Aku terlonjak bangun, membuka sedikit pintu, dan melihat ibu mertua, serta Mbak Rini berdiri di luar dengan tatapan penuh curiga. Ibu Yanti bertanya langsung. Suaranya seperti biasa, tetapi sedikit menekan. Kamu jujur saja. Kamu mau bagi harta? Kan kutatapnya. Lalu kutatap Rini. Aku tidak menjawab. Aku hanya berkata satu kalimat. Saya belum melakukan apa-apa. Tapi kalau ibu mendahului, saya bisa cetak semua berkas ini dan bagikan ke seluruh tetangga. Keduanya terdiam. Kututup pintu. Menguncinya pelan. Keesokan paginya, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Di tengah hari, Baskoro mengirim pesan. Mengajak bertemu. Siang itu, dia duduk bersamaku di balkon kantor. Matanya tampak lelah. Kamu mau aku berbuat apa sekarang? Aku tidak menatapnya.
hanya menatap rimbunnya pohon di seberang jendela. Lalu menjawab, "Pikirkan sendiri. Karena mulai sekarang, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku ingin tahu, di rumah itu, siapa yang akan membayar 30 juta setiap bulan?" Dia terdiam sangat lama. Aku juga tidak menunggu jawabannya lagi. Jumat sore. Aku meninggalkan kantor lebih awal karena pusing. Setiap langkah menaiki tangga apartemen, aku merasa seperti pulang ke sebuah kamar kos. Menyebutnya rumah terasa janggal. Karena belakangan ini, kehadiranku di apartemen ini nyaris diabaikan dengan sangat halus. Begitu membuka pintu, kulihat ibu mertua sedang duduk di sofa berhadapan dengan seorang wanita paruh baya yang belum pernah kulihat. Wanita itu mengenakan baju bunga-bunga. Topi lebar diletakkan di sampingnya. Tangannya memegang cangkir teh, sambil mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kutaruh tas. Mengangguk sopan. "Sore, Bu." "Sore, Tante." Ibu mertuaku, Yanti, menjawab dengan nada biasa. "Oh, ini Tante Hesti. Sepupu ibu dari kampung. Mau menginap beberapa hari." Aku belum sempat bereaksi. Dari arah dapur, kakak ipar Rini keluar sambil tersenyum dan berkata kepada adiknya, "Ibu pintar sekali. Bawa Tante Hesti ke sini untuk tinggal sekalian jaga rumah. Siapa tahu si Kirana benar-benar pergi." Aku berdiri di sana, tidak merasa marah. Sebaliknya, hatiku terasa datar hingga dingin. Kalimat itu seperti sebuah tusukan yang rapi. Mengkonfirmasi apa yang sudah lama kurasakan, mereka sudah mempersiapkan kehidupan tanpaku di rumah ini. Malam itu, aku duduk di meja makan seperti biasa. Ibu mertua diam. Wanita bernama Hesti itu dengan cepat beradaptasi. Mengambilkan sup. Membagikan sayur. Mulutnya tersenyum ramah, seolah sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Aku menoleh ke Baskoro, berusaha menjaga suara seringan mungkin. "Kamu tahu ibu mengundang orang lain untuk tinggal di sini." Baskoro mengangkat bahu. "Ibu sudah tua. Butuh teman ngobrol, biar tidak sepi. Jangan dibesar-besarkan." Kutatapnya. Tidak marah. Hanya merasa getir. "Kamu pikir ini masalah sepele? Lalu kalau aku pergi, apa ibu akan ingat pernah punya menantu yang tinggal di sini?" Baskoro menunduk. Terdiam sejenak. Lalu menjawab, "Rumah ini atas namaku. Siapa yang tinggal atau pergi, sama saja." Kalimat sederhana itu membuatku merasa benar-benar terkuras. Aku bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Tidak ada nama di atas kertas. Tidak ada suara dalam percakapan. Tidak ada wujud dalam kenangan. Malam itu, setelah membereskan piring, aku duduk di meja, mengeluarkan map dokumen yang sudah kusiapkan. Kutulis sebuah surat tangan. Bukan surat cerai, melainkan berita acara penyesuaian hak kepemilikan. Kurinci dengan jelas total uang yang telah kutransfer ke rekening cicilan, waktu, keterangan, dan alasan. Kutambahkan catatan tentang pekerjaan, tingkat gaji, dan semua pengeluaran yang kutanggung selama 3 tahun. Setiap angka adalah sebuah potongan. Setiap baris adalah sebuah goresan. Tapi untuk pertama kalinya, aku menulis tanpa tangan gemetar. Aku tidak menandatanganinya. Tidak menyerahkannya. Aku hanya melipatnya. Memasukkannya ke dalam amplop. Di luar amplop, kutulis, "Untuk saat aku diingkari sepenuhnya." Kuletakkannya di laci yang terkunci bersama dengan salinan kwitansi, laporan bank, dan dokumen hukum yang telah difotokopi. Aku hendak mematikan lampu ketika ponselku bergetar. Pesan dari pengacara.
Bu Kirana, saya sudah periksa. Mereka telah melakukan pengalihan internal. Memindahkan seluruh aset atas nama ibu mertua dan suami ibu. Bagian pinjaman tetap atas nama Baskoro. Tanpa mencantumkan pihak lain. Kupehang ponsel. Memejamkan mata. Tidak terkejut. Hanya sebuah konfirmasi yang terlambat dari apa yang sudah kuperkirakan sejak lama. Kubuka file bukti. Mengetik satu baris baru. Seluruh aset. Mengecualikanku. Tanpa air mata. Tanpa helaan napas. Kumatikan ponsel. Malam itu aku tidur lebih awal. Karena aku tahu. Besok pagi saat bangun. Aku bukan lagi orang yang sama. Senin pagi. Aku mengenakan kemeja putih. Mengikat rambut dengan rapi. Membawa tas berisi dokumen yang sudah kusiapkan sejak akhir pekan. Dan langsung menuju bank, tanpa memberitahu siapapun. Tanpa meminta izin. Kuajukan permohonan untuk mencairkan seluruh tabungan deposito atas nama pribadiku. Di rekening itu ada lebih dari 800 juta rupiah. Uang yang diam-diam kukumpulkan untuk berjaga-jaga. Dan juga alasan yang membuatku tidak berani pergi bertahun-tahun sebelumnya. Petugas teller setelah memeriksa berkas bertanya apakah aku ingin menyisakan sebagian. Aku menggeleng. Aku perlu membawa semuanya. Tidak menyisakan apapun yang mengikatku dengan tempat yang telah memilih untuk menyingkirkanku. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke cabang bank yang memberikan pinjaman. Menyerahkan seluruh berkas kontribusi finansialku. Kuminta mereka untuk mengkonfirmasi bahwa aku tidak lagi memiliki tanggung jawab sebagai pembayar bersama atas pinjaman tersebut mulai bulan ini. Karena aku bukan salah satu pemilik aset. Petugas bank. Setelah memeriksa dan mengkonfirmasi syarat-syarat, berkata dengan lembut, "Baik, Bu. Setelah hari ini, Ibu tidak lagi terikat dengan pinjaman ini." Aku mengangguk. Terima kasih. Keluar dari ruang transaksi. Hatiku terasa ringan seolah baru saja melepaskan ikatan tak kasat mata yang mencekikku selama hampir 10 tahun. Aku tidak memberitahu siapapun. Tidak perlu mengumumkan. Tapi aku tahu, malam nanti mereka akan tahu. Dan benar saja. Sekitar pukul 8 malam. Saat aku sedang mencuci tangan setelah makan. Ibu mertua memanggil keras dari ruang tamu. Suaranya berat. "Kamu sengaja melakukan ini untuk menyudutkan keluarga saya." Ya, kuelap tangan dan melangkah keluar. Tatapanku tenang. Ibu yang pegang rumah. Saya yang pegang uang. Masing-masing satu bagian. Baru adil. Kan? Bu, seluruh rumah hening. Baskoro mengangkat kepala dari layar ponselnya. Tampak bingung. Mbak Rini menggigit bibir. Tidak berani menatapku. Malam itu, aku membereskan meja seperti biasa. Lalu membuka lemari dan mengambil satu set piring dan sendok lagi. Meletakkannya di meja. Bukan untuk orang lain. Melainkan untuk orang yang kuundang makan malam pengacara pribadiku. Makan malamnya sederhana. Hanya ada sayur asam, ikan goreng, dan tumis kangkung. Tetapi suasananya sangat pekat. Pengacara tidak banyak bicara. Hanya tersenyum tipis saat kupersilakan makan. Semua orang diam sampai suara kunyahan terdengar jelas. Baskoro akhirnya angkat bicara. "Kamu bawa pengacara pulang untuk apa?" Kuambil sepotong ikan. Tersenyum tipis. Supaya semua orang tahu. Aku tidak sedang bercanda. Tidak ada yang bertanya lagi. 3 hari kemudian. Aku berdiri mengajar di sebuah ruang kelas kecil di pusat pemberdayaan perempuan. Aku mulai membuka kelas gratis tentang keterampilan manajemen keuangan pribadi untuk perempuan. Pelajaran pertama yang kuajarkan adalah, tidak ada yang bisa melindungimu selain dirimu sendiri.
Aku ceritakan sebagian kisahku. Tanpa nama. Tanpa alamat. Tidak terlalu detail. Tapi cukup untuk membuat beberapa ibu menatapku. Mengangguk seolah sangat mengerti. Seorang ibu parubaya di barisan belakang bertanya dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana kalau yang menyakiti kita adalah keluarga sendiri? Aku tersenyum dan menjawab. Kita mundur. Tapi pertama-tama, kita tarik uang kita. Seluruh kelas hening. Ada yang menunduk. Ada yang mengambil tisu untuk menyeka air mata. Aku tahu. Aku tidak lagi menunggu pengakuan. Aku sedang menciptakan nilai diriku sendiri. Bukan untuk balas dendam. Tetapi untuk hidup dengan benar. Malam itu, saat tiba di rumah, ponselku bergetar. Pesan dari Baskoro. Aku mau ketemu kamu berdua saja. Jangan ada yang tahu. Aku perlu bicara sekali lagi. Ku tatap tulisan itu. Tidak langsung menjawab. Aku tahu. Pertemuan berikutnya. Jika ada. Harus ada saksi. Bukan untuk menuntut. Tapi untuk saling mengingatkan bahwa setiap keputusan ada harganya. Dan mungkin, sayalah yang kini siap membayar harga itu hanya untuk menjadi bebas. Hari haul kakek mertua. Suasana di rumah ramai sejak pagi. Aroma dupa. Suara piring beradu. Dan dering telepon untuk mengingatkan tamu terdengar dari ruang tamu. Aku masih di kantor menyelesaikan laporan akhir kuartal. Tidak seorang pun di rumah memberitahuku bahwa hari ini ada acara. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Tidak ada permintaan. Aku baru tahu saat pulang dan melihat sandal dan sepatu berserakan di depan pintu. Suara tawa riuh dari ruang tamu. Dan meja makan sudah tertata. Aku diam-diam masuk. Melihat sebuah nampan kecil dengan makanan diletakkan di sudut dapur. Sebuah kursi plastik tua di sebelahnya. Tidak ada yang duduk di sana. Kulihat makanan itu. Nasi putih dan beberapa lauk sederhana. Sangat berbeda dengan hidangan utama di luar yang penuh dengan daging, buah, dan minuman. Aku mengerti. Makanan itu untukku. Tapi juga tidak sepenuhnya. Hanya sebagai formalitas agar tidak dibilang tidak memberi makan menantu. Aku tidak makan. Aku langsung naik ke kamar. Kuambil dari laci sebuah kartu ucapan berwarna merah. Kartu lebaran yang pernah ingin kutulis untuk keluarga tetapi tersimpan sejak tahun lalu. Kuambil pulpen dan menulis 3 kata terima kasih. Bu. Tanpa nama. Tanpa penjelasan. Kuletakkan kartu itu tepat di tengah meja makan. Di posisi yang dulu kududuki selama 8 tahun. Lalu kuambil tas dan pergi dari rumah. Aku tidak memberitahu siapapun kemana aku pergi. Aku pergi ke rumah sahabatku. Seorang rekan kerja yang tinggal sendiri di Jakarta Selatan. Dia menyajikan semangkuk nasi hangat, sayur bening, dan tumis terong balado yang kusukai sejak kuliah. Tidak ada hidangan mewah. Tidak ada asap dupa. Tidak ada keramaian. Tetapi hatiku terasa penuh. Aku makan perlahan. Mengunyah setiap suapan. Mataku terasa panas. Bukan karena sedih. Tetapi karena kejelasan. Aku sadar. Aku telah melangkah keluar dari meja makan itu. Seperti yang mereka inginkan. Dan juga seperti yang pernah kutakutkan. Keesokan paginya, saat aku sedang membuat kopi, ibu mertua berdiri di teras rumah dan berkata dengan keras, "Kalau tidak diundang ya tahu diri. Jangan menyalahkan orang lain." Aku tidak menoleh. Tetapi aku mendengar suara suamiku, Baskoro, berkata pelan, "Bu, jangan begitu. Keterlaluan." Aku melangkah keluar. Menatap lurus ke mata ibu mertua.
Lalu beralih ke Baskoro. Dan tersenyum. Ibu benar. Saya tidak menyalahkan siapapun. Suasana membeku selama beberapa detik. Lalu semua orang berbalik. Tidak ada yang bicara lagi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Aku tidak perlu menjelaskan. Tidak perlu menuntut keadilan. Aku memberikan diriku hak untuk mundur dan mengembalikan kedamaian pada diriku sendiri. Sore itu, saat di kantor, aku menerima pesan dari sahabatku. Rini bertanya di grup arisan kompleks. Siapa yang bisa bantu tulis postingan jelek-jelekin orang? Sepertinya dia mau menjelekkanmu di grup Facebook warga. Kuletakkan ponsel di meja. Memejamkan mata. Lalu membalas. Biarkan saja. Aku tidak takut. Aku hidup dalam kebenaran. Sementara mereka bersandiwara untuk dilihat orang. Kubuka laptop dan melanjutkan pekerjaan. Tetapi hatiku sudah siap. Aku tahu. Sebentar lagi aku akan melangkah ke terang. Tetapi aku akan melangkah dengan caraku sendiri. Tidak perlu ribut. Tidak perlu berebut. Cukup jelas dan tidak lagi membiarkan siapapun mengingkariku. Kutatap pesan dari sahabatku. Pesan singkat yang membuatku mengerti diam saat ini bukan lagi kesabaran, melainkan membiarkan kesalahan berlanjut. Tanpa menunggu sedetik pun. Kunyalakan laptop. Membuka halaman media sosial pribadiku. Setelah hampir 1 jam menulis. Kutekan tombol publikasikan. Tulisan itu tidak menyebut nama. Tidak menunjuk siapapun. Tetapi siapa saja yang mengenalku. Yang pernah melihatku duduk di meja makan di rumah itu. Akan mengerti apa yang kubicarakan. Kutulis tentang perjalanan lebih dari 8 tahun sebagai menantu. Sejak hari pertama masuk ke rumah suami, aku tidak pernah meminta mahar. Tidak pernah berebut kekuasaan di dapur. Tidak pernah berhitung soal uang dengan siapapun. Kuceritakan bulan-bulan di mana aku diam-diam berkontribusi. Setiap bulan mentransfer lebih dari 30 juta rupiah ke rekening bersama untuk mencicil rumah. Untuk biaya obat ibu mertua. Biaya kuliah adik ipar. Dan biaya pernikahan kakak ipar. Kurinci setiap pengeluaran. Disertai tangkapan layar laporan bank, tagihan elektronik, dan perjanjian kontribusi finansial. Bukan untuk mengungkit jasa, tetapi untuk memperjelas satu hal mulai hari ini. Aku berhenti. Kurang dari 2 jam setelah tulisan itu diunggah. Ponselku nyaris panas karena pesan dan telepon. Rini, kakak iparku, menelepon langsung. Kamu sengaja melakukan ini untuk mencemarkan nama baik keluarga. Hah, aku tidak menjawab. Ku hanya mengirim sebuah file PDF. Berisi bukti transfer lengkap. Rincian laporan rekening 3 tahun terakhir. Perjanjian kontribusi pembelian rumah. Dan polis asuransi kesehatan ibu mertua yang kubeli atas nama saya. Tanpa tambahan kata. Tanpa komentar. Di grup WhatsApp keluarga besar. Pesan mulai berdatangan. Ada yang menentang. Ada yang membela. Ada yang diam. Lalu ada pesan dari seorang paman. Satu-satunya orang yang pernah diam-diam memberikanku segelas air di tengah acara haul tahun lalu. Seharusnya kamu lakukan ini dari dulu. Nak, tapi sekarang pun belum terlambat. Seorang sepupu yang dulu sering menghindariku saat pertemuan keluarga mengirim pesan pribadi. Maafkan aku. Mbak. Dulu aku percaya omongan mereka. Sekarang aku sadar aku salah. Ku baca setiap pesan. Mataku tidak berair, tetapi tanganku sedikit gemetar. Bukan karena lemah. Tetapi karena untuk pertama kalinya. Aku melihat kebenaran diakui. Sore itu, Baskoro mengajak bertemu di kafe lama, tempat dulu aku pernah memberinya kue buatan tanganku untuk melamarnya.
Sekarang aku tidak lagi ingat rasa kue itu. Hanya ingat ketika dia datang. Matanya merah. Aku salah. Kirana, bisa tolong hapus postingan itu, ku tatapnya. Pria yang pernah paling kucintai. Lalu perlahan menggeleng. Aku tidak mengunggahnya untuk balas dendam. Baskoro. Aku hanya sedang membebaskan diriku sendiri. Baskoro menunduk. Tangannya menggenggam erat cangkir kopi. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Karena semua yang perlu dikatakan sudah kutulis di unggahan itu. Malam itu, saat bersiap tidur, aku menerima telepon dari pengacara. Bu, pihak keluarga suami sudah merespons surat pembagian aset. Mereka meminta mediasi di luar pengadilan. Aku duduk, menatap keluar jendela. Bagus. Karena pengadilan bukan tempat untuk bertengkar, melainkan tempat untuk mengakui kembali kebenaran. Kumatikan ponsel. Memejamkan mata untuk tidur. Malam ini, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidur nyenyak tanpa mimpi. Ruang mediasi di kantor kelurahan. Suasananya tenang. Tercium bau kertas lama. Aku datang tepat waktu. Mengenakan kemeja putih. Rambut diikat rapi. Tangan memeluk map berisi berkas yang sudah kusiapkan selama lebih dari setahun. Di seberang, ibu mertua, kakak ipar, dan Baskoro bersama seorang pengacara yang mereka sewa. Aku tidak menatap siapapun. Tidak perlu menyapa. Pihak mereka memulai lebih dulu. Suara pengacara mereka penuh dengan nada kompromi. Pihak keluarga bersedia memberikan kompensasi simbolis kepada ibu. Tujuannya untuk menjaga nama baik dan menyelesaikan masalah secara damai. Aku tidak memotong. Hanya membuka map. Meletakkan di atas meja sebuah tabel yang sudah dicetak. Berisi rincian setiap kontribusi cicilan bulanan. Laporan bank. Tagihan listrik. Air. Renovasi rumah. Asuransi ibu mertua. Biaya kuliah adik ipar. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Suasana menjadi sangat tegang. Aku berkata dengan lembut. Saya tidak butuh nama baik. Saya butuh pengakuan dan keadilan. Pengacaraku melanjutkan. Berdasarkan berkas ini, klien saya berhak menuntut pembagian minimal 60% dari nilai aset yang disengketakan, jika pihak seberang tidak setuju dengan mediasi yang adil. Kami akan melanjutkan ke pengadilan. Reaksi mereka bukan lagi urusanku. Yang penting adalah kebenaran. Jelas seperti matahari di siang hari. Mereka tidak bisa menyangkal angka-angka itu. Dan aku tidak butuh permintaan maaf lagi. Aku datang ke sini bukan untuk memohon, tetapi untuk menuntut kembali apa yang menjadi hakku. Sore itu, aku berinisiatif mengirim pesan ke Baskoro. Tanpa menyalahkan, tanpa mengeluh. Aku akan pindah dalam minggu ini. Rumah itu milikmu. Tapi kebenaran adalah milikku. Aku pulang. Membuka lemari. Mengambil beberapa setel pakaian dasar. Laptop. Printer. Buku catatan. Dan seluruh bukti. Aku tidak membawa mahar pernikahan. Tidak membawa foto pernikahan. Tidak mengambil satupun barang yang diberikan oleh keluarga suami. Kujelajahi setiap ruangan tamu. Dapur. Balkon. Kamar mandi seolah sedang mengucapkan selamat tinggal pada sesuatu yang lama, tetapi tanpa penyesalan. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari 8 tahun. Aku melangkah keluar dari pintu itu. Bukan sebagai seorang istri, melainkan sebagai seorang wanita yang mandiri, bebas, dan tahu tujuannya. Tanpa membawa apapun selain kehormatan. Malam berikutnya, seorang paman dari pihak suami menelepon. Orang yang pernah membentakku di tengah pertemuan keluarga.
Sudah. Pulanglah. Nak, pohon ada akarnya. Air ada sumbernya. Kalau kamu pergi, nanti siapa yang mendoakan kakek? Aku tersenyum. Suaraku lebih ringan dari sebelumnya. Akar mana yang mengingkariku selama 10 tahun? Pakde, sekarang aku memilih menjadi angin. Tidak terikat pada tanah, tetapi bisa terbang. Kututup telepon. Tidak menunggu kata-kata lagi. Sahabatku, Wina, mengajakku berlibur ke Bandung untuk beberapa waktu. Aku mengiyakan. Bukan untuk lari, tetapi untuk memulai kembali di tempat yang tidak ada tatapan menghakimi. Tidak ada kata-kata menyakitkan. Tidak ada tanggung jawab yang dipaksakan. Malam itu, aku membuka aplikasi pembayaran tagihan listrik dan air di ponsel. Tagihan bulan lalu masih terpotong otomatis dari rekening pribadiku. Kutekan tombol batalkan pembayaran otomatis. Sebuah notifikasi muncul. Pembatalan berhasil. Aku tersenyum. Senyum yang ringan seperti angin yang menyapu pipi. Besok, rumah itu akan benar-benar tidak ada hubungannya lagi denganku. Tidak ada lagi nama Kirana Dewi di balik tagihan listrik dan air. Tidak ada lagi yang bisa menyalahkanku karena kurang bertanggung jawab pada keluarga. Aku tidak mundur. Aku hanya menarik tanganku dari tempat yang pernah ku genggam terlalu erat. Dan kini, aku telah memilih jalan keluar untuk diriku sendiri. Aku resmi pindah dari apartemen itu pada Senin pagi awal bulan. Alamat baruku adalah sebuah unit kecil di perumahan yang tenang di Bintaro. Tidak luas. Tidak mewah. Tetapi cukup terang. Ada balkon yang menghadap ke area hijau. Ada sudut kecil untuk meja kerja dan rak buku yang kurakit sendiri. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari menyinari jendela. Membuat secangkir kopi. Memutar musik jazz lembut. Lalu duduk di meja kerja membuka laptop. Tidak ada suara piring beradu. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada suara nyaring seseorang yang mengkritik masakan saya yang kurang kuah. Lupa mencuci teko listrik. Atau menjemur pakaian terlalu lama. Aku bukan lagi seorang istri. Bukan juga menantu. Tetapi aku adalah seorang wanita yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Yang tahu cara mencintai dirinya sendiri. Dan tidak lagi membutuhkan pengakuan nilai dari siapapun. Setelah tulisanku viral, keluarga besar dari kedua belah pihak terdiam. Tidak ada lagi yang mengirim pesan. Kenapa kamu membesar-besarkan masalah? Tidak ada lagi yang menyinggung. Masalah keluarga jangan dibawa keluar. Beberapa orang diam-diam mengirim pesan pribadi. Kamu hebat, Nak. Tapi terlalu kuat juga bisa merugikan diri sendiri. Aku tidak membantah. Hanya menjawab singkat. Lebih baik daripada merugi tapi tetap dianggap tidak ada. Aku tidak butuh pembelaan mereka. Aku hanya butuh mereka berhenti ikut diam. Satu hal yang tidak kuduga. Tulisanku yang pernah dicibir justru menjadi motivasi bagi banyak wanita lain. Ada yang mengirim pesan. Mbak Kirana. Saya pernah berpikir seperti Mbak. Tapi setelah membaca tulisan Mbak, saya berani bicara pada suami. Terima kasih. Ada lagi. Tulisan Mbak menyelamatkan saya dari meja makan penuh kesabaran selama 12 tahun. Keheninganku di masa lalu telah menjadi kekuatan untuk hari ini. Aku menerima undangan untuk bergabung dengan sebuah komunitas online untuk wanita mandiri. Mereka meminta izin untuk mempublikasikan ulang tulisanku dengan judul gaji, saya 30 juta. Saya dianggap seperti PRT oleh keluarga mertua. Tulisan itu menyebar dengan cepat. Jutaan kali dibagikan. Ratusan ribu komentar. Dari berbagai kalangan. Ada yang bersimpati. Ada yang sependapat. Ada yang mengkritik. Ada yang memahami. Aku tidak menjawab semuanya. Tapi aku membaca semuanya.
Aku bercerita bukan untuk menyalahkan. Aku bercerita agar seseorang di luar sana yang hidup sepertiku dulu tahu bahwa kamu bisa keluar. Bisa hidup lebih baik. Dan pantas mendapatkan yang lebih baik. Ada yang bertanya, apakah kamu menyesal? Aku menjawab, jika tidak melalui semua itu, aku tidak akan menjadi seperti hari ini. Tapi jika bisa memilih lagi, aku tidak akan mengulanginya. Aku tidak mau anak perempuanku. Jika aku punya, kelak harus membayar harga seperti yang pernah kubayar. Suatu pagi yang cerah, aku berdiri di depan cermin di kamar tidur. Cahaya dari balkon menyinari pipiku. Mataku tidak lagi memiliki lingkaran hitam karena kurang tidur. Bibirku tidak lagi terkatup rapat untuk menahan amarah. Ku tetap diriku di cermin. Seorang wanita 36 tahun yang tidak lagi muda. Tetapi belum pernah sekuat ini. Aku tersenyum lembut. Mengucapkan satu kalimat seolah sebagai ucapan selamat tinggal untuk diriku di masa lalu. Terima kasih. Aku. Karena tidak mengeluh. Terima kasih karena telah diam. Tapi sekarang, tugasmu sudah selesai. Aku berbalik. Melangkah keluar pintu. Memulai hari baru sebagai diriku sendiri. Bukan istri siapapun. Bukan menantu siapapun. Dan aku tahu. Aku tidak pernah keluar dari sebuah rumah. Melainkan keluar dari kegelapan. Pada akhirnya, ketika melihat kembali semua yang telah terjadi dari makan malam yang hening, tatapan merendahkan, hingga kata-kata yang menusuk hati, aku tidak lagi melihat diriku sebagai wanita lemah yang berusaha diterima di keluarga yang tidak mau membuka tangan. Aku sadar, wanita kuat bukanlah yang bersuara paling keras di rumah, melainkan yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berdiri dan pergi. Bukan karena takut, tetapi karena sudah terlalu paham nilai dirinya. Aku pernah memilih untuk menahan. Berpikir itu adalah pengorbanan. Tetapi setelah melangkah keluar, aku baru mengerti. Memaafkan bukan berarti menerima untuk terus disakiti. Toleransi adalah kekuatan jika disertai dengan kesadaran dan harga diri. Aku tidak menyalahkan siapapun. Karena setiap orang hidup dengan cara yang mereka tahu. Tetapi aku memilih untuk hidup dengan cara yang pantas kudapatkan. Dan aku percaya, setiap wanita Indonesia memiliki kekuatan yang tangguh. Cinta yang tak terbatas. Dan nilai yang tidak boleh diingkari oleh siapapun. Masalahnya adalah, apakah Anda cukup percaya pada diri sendiri untuk melangkah keluar dari kegelapan itu? Jika Anda berada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Pernahkah Anda merasakan diremehkan oleh keluarga seperti saya? Bagikan perasaan Anda. Pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah saya hari ini? Jika kisah ini membantu Anda menemukan diri sendiri atau setidaknya memberikan secercah harapan untuk hidup lebih positif, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1 dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini untuk menemani saya dalam kisah-kisah kehidupan sehari-hari yang penuh makna selanjutnya.